Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar tentang beriman kepada malaikat Allah pada hari ini, mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum kita melanjutkan materi tentang iman kepada malaikat yang terdapat dalam bab 7, yaitu malaikat selalu bersamaku. Sebelum Bapak jelaskan materi tentang malaikat, terlebih dahulu kita lihat apa tujuan pembelajaran dari materi iman kepada malaikat. Setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat satu, menjelaskan pengertian malaikat. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang keberadaan malaikat. Yang ketiga, mendiskusikan fungsi malaikat bagi manusia dalam kehidupan. Yang keempat, dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat. Yang kelima, dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keenam, menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang ketujuh, mempresentasikan pemahaman iman kepada malaikat. Yang kedelapan, dapat menjelaskan keterkaitan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran tentang beriman kepada malaikat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kemudian selanjutnya yaitu tentang makna beriman kepada malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata al atau alluka yang artinya risalah atau mengemban amanah. Iman kepada malaikat ada 4 unsur. Unsur yang pertama yaitu mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Unsur yang kedua yaitu mengimani semua malaikat. Kemudian yang ketiga mengimani sifat-sifat malaikat. Dan unsur yang keempat yaitu mengimani tugas-tugas malaikat. Mengimani wujud dan penciptaan malaikat yang merupakan unsur pertama yaitu malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari alam gaib yang tercipta dari cahaya atau nur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal janna min marijin min nari wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya untuk kalian. Sedangkan perihal wujudnya malaikat itu terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 1 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengimani semua malaikat atau
unsur dari yang kedua, yaitu jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan ratusan. Namun berapa jumlah pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Setiap yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di antara sekian banyak malaikat, ada 10 nama yang dikenal dan wajib diketahui, yaitu 1. Malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Ke-10 malaikat itu punya tugas masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rezeki kepada semua makhluk. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan makhluknya, baik berupa hujan, angin, kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat, mulai dari penanda datangnya hari kiamat hingga tanda dibangkitnya manusia di padang mahsyar. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut ruh makhluk hidup. Malaikat Munkar yaitu bertugas memeriksa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia di alam kubur. Kemudian malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas memeriksa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia di alam kubur. Berikutnya malaikat Rakib. Malaikat Rakib mempunyai tugas yaitu mencatat segala amal perbuatan baik manusia. Kemudian malaikat Atid. Malaikat Atid yang bertugas mencatat segala amal perbuatan buruk manusia. Berikutnya malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yang mempunyai tugas untuk menjaga syurga. Wajahnya yang berseri-seri menyambut umat muslim yang semasa hidupnya selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya unsur yang ketiga, yaitu mengimani sifat-sifat malaikat. Mengenai perihal sifat-sifatnya, malaikat merupakan hambanya yang mulia karena senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada apa yang diperintahkannya dan tak pernah durhaka sekalipun. Ini sesuai dengan yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengimani tugas-tugas malaikat, yaitu unsur yang terakhir daripada beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu perantara dalam mengemban wahyu. Tugas malaikat yang paling penting dan utama adalah menurunkan wahyu atau risalahnya Tuhan kepada para nabi. Yang kedua, atau yang tugas malaikat yang kedua, yaitu perantara untuk meneguhkan hati. Tugas malaikat yang seperti ini adalah untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus. Malaikat juga menghibur mereka pada waktu mereka dalam kesusahan. Yang ketiga, yaitu perantara untuk menjatuhkan siksaan. Tugas malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman erat sekali hubungannya dengan fungsinya untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Yang keempat adalah mendorong perbuatan baik yang dilakukan manusia, antara lain adalah karena dorongan para malaikat. Dan yang kelima yaitu mencatat perbuatan manusia terkait dengan tugas malaikat, yang ini Al-Quran menyebutkan sebagai kiraman katibin atau juru tulis yang mulia. Kemudian perbedaan malaikat dengan manusia. Manusia yang pertama diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian manusia merupakan makhluk kasat mata, sedangkan malaikat makhluk yang gaib, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kemudian terdapat manusia yang patuh dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat senantiasa taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang berikutnya, manusia membutuhkan minum dan makan, sedangkan malaikat tidak butuh kepada minum dan makan. Kemudian yang perbedaan selanjutnya, manusia memiliki pemikiran yang senantiasa berubah-ubah, sedangkan malaikat memiliki pemikiran yang jernih serta lurus. Kemudian perbedaan yang berikutnya yaitu manusia memiliki hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Tanda-tanda iman kepada malaikat, tanda-tanda iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, tidak mempersekutukan Allah dengan segala apapun. Dan yang ketiga,
mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Perilaku beriman kepada malaikat ada 3. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Yang kedua, selalu berbuat positif. Dan yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Okey, berikutnya, apa hikmah kita beriman kepada malaikat? Hikmah beriman kepada malaikat di antaranya yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat bahawa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus beriman kepada malaikat. Yang kedua, atau hikmah yang kedua, yaitu membuat manusia senantiasa berhati-hati setiap kali melakukan segala perbuatan. Hikmah yang ketiga, beriman kepada malaikat, yaitu mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat. Hikmah yang keempat, yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan yang buruk dan tercela. Hikmah berikutnya yaitu meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya atau hikmah berikutnya, manusia akan berlomba-lomba dalam hal menjalankan kebaikan. Dan hikmah yang terakhir yaitu iman kepada malaikat, berarti kita merasa yakin bahawa malaikat itu ada, walaupun kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya, kecuali untuk siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk melihat malaikat itu. Seperti contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bisa dijadikan ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.